Selamat malam, saya Nia Kristina Ritonang akan mempresentasikan tentang data dan informasi. Yang pertama, pengertian data. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Yang kedua, ada pengertian informasi. Informasi adalah sejumlah data yang telah diolah melalui pengolahan data dalam rangka menguji tingkat kebenarannya dan ketercapaiannya sesuai kebutuhan. Sedangkan data merupakan bahan mentahnya. Jenis-jenis data bagi perusahaan. Hal yang paling sering kita jumpai saat membahas soal data dan informasi ini adalah suatu perusahaan. Yang pertama, data internal. Data internal itu adalah data yang bersumber dari dalam perusahaan itu sendiri. Contohnya seperti data karyawan, keuntungan usaha, dan lain-lain. Yang kedua, ada data eksternal. Data eksternal ini patokan data dan informasi yang bersumber dari luar perusahaan. Contohnya, data pembeli, data pesaing, dan lain sebagainya. 3. Data berkala. Data yang metode pengumpulannya dilakukan secara berkala untuk memantau perkembangan sebuah kejadian. 4. Data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh perusahaan dengan terjun langsung ke lapangan atau observasi. Yang kelima, data sekunder. Data sekunder adalah kumpulan data dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Contoh, data audit. 6. Data kualitatif. Penyajiannya dan penulisan data ini merupakan susunan kalimat dalam pelaporan. 7. Data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data dalam bentuk angka, statistik, dan grafik. Jenis-jenis informasi. Jenis informasi ada 4. Yang pertama, informasi ilmiah. Kedua, informasi non-ilmiah. Ketiga, informasi faktual. 4. Informasi konseptual. Perbedaan antara data dan informasi yang perlu kita ketahui. Yang pertama, data merupakan sebuah penjelasan singkat tanpa makna, sedangkan informasi tersusun dari data yang telah diolah dan dianalisis dan berisi penjelasan. 2. Data tidak bisa digunakan untuk mengambil keputusan, sedangkan informasi bisa digunakan untuk mengambil sebuah keputusan berdasarkan fakta dari susunan data yang sudah diolah. Adapun cara mengumpulkan data dan informasi yang akurat. Ada 4 cara. Yang pertama, melakukan wawancara. Yang kedua, observasi atau terjun langsung ke lapangan. Yang ketiga, kuesioner atau angket. Yang keempat, studi dokumen. Tahapan pengolahan data yang perlu Anda ketahui. Yang pertama itu adalah input data. Yang kedua, perekaman data. Yang ketiga, manipulasi data. Yang keempat, hasil pengolahan data. Dan yang kelima, pendistribusian. Pentingnya hasil pengolahan data dan informasi bagi suatu perusahaan itu seperti 1. Menerapkan arah kebijakan. 2. Meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. 3. Memunculkan inovasi dalam berbisnis. 4. Melakukan evaluasi. 5. Persiapan transformasi digital. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam.